Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah mengizinkan kita semua masih bertemu dalam perkuliahan ini. Meskipun perkuliahan kita ini secara online dengan pendekatan asinkronus. Namun demikian, semua atas izin dari Yang Maha Esa. Mahasiswa PJJ sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, dalam kesempatan ini saya mengampu mata kuliah Tune-up Engine konvensional. Ini adalah mata kuliah saya, yang mana kita akan bertemu secara virtual, secara asinkronus sepanjang satu semester ke depan. Dalam pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan tentang RPS. Apa itu RPS? RPS adalah rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester. Dilihat dari namanya, jelas sudah terlihat ya, kalau ini adalah sebuah rencana. Jika saudara mencermati dengan baik, dalam RPS ini sudah lengkap. Berapa jumlah pertemuan kita, bagaimana pelaksanaan perkuliahan kita, materinya apa saja, sudah ada di sini semua. Tinggal dibaca dan dipahami dengan baik. Namun demikian, dalam kesempatan atau pertemuan perkuliahan pertama ini, saya akan menjelaskan ulang. Semoga penjelasan saya ini bisa menambah pemahaman saudara, bisa menambah keyakinan saudara akan kebenaran tentang RPS. Artinya, saudara benar-benar paham apa itu rencana pembelajaran semester. Kalau yang kemarin agak ragu, RPS itu apa tuh? RPS itu seperti apa? Nah, ini akan saya jelaskan dan saudara bisa mendownload RPS ini pada perkuliahan 1. Secara halaman, RPS ini ada 5 halaman. Di halaman awal ini merupakan identitas RPS. Ada nama mata kuliahnya, ada kode mata kuliah, ada termasuk ini mata kuliah dalam rumpun mata kuliah prodi atau fakultas atau universitas. Ini ada di semester berapa, semuanya ada. Ini merupakan mata kuliah semester genap, karena di PJJ ini ada ganjil dan genap. Siapa pengembang RPS-nya, siapakah prodinya, ada di sini semua. Jadi saudara tinggal membaca dan memahami tentang isi dari RPS ini. Mahasiswa PJJ sekalian yang saya banggakan, program PJJ ini sangat spesial sekali. Mengapa demikian? Karena saudara bisa mengikuti perkuliahan di mana saja dan kapan saja saudara berada. Mau mendengarkan atau melihat videonya pagi, mengerjakan tugasnya sore boleh. Mendengarkan videonya atau menyimak videonya sore, mengerjakannya lusa boleh. Jadi sangat longgar sekali. Semoga kelonggaran ini dapat saudara manfaatkan dengan baik, sehingga tujuan dari mata kuliah ini tercapai. Apa yang diharapkan dari mata kuliah Tune-up Engine konvensional? Nah, itu ada di CPMK di sini. Saudara silakan baca. Jadi tujuan dari mata kuliah ini, setelah saudara menempuh mata kuliah ini, apa yang diharapkan? Yang diharapkan adalah saudara atau mahasiswa mampu melakukan engine tune-up
Nah, jadi saudara, harapan dari kami, saudara mampu melakukan engine tune up. Engine tune up pada apa? Engine tune up pada mesin konvensional roda 4 sesuai SOP, standar operasional prosedur. Pada mata kuliah tune up engine konvensional ini setidaknya ada 8 CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Ada S3, S8, KU2 dan sebagainya. Ini silahkan dibaca sendiri. Adapun S itu adalah sikap, kemudian KU ini adalah keterampilan umum, P itu adalah pengetahuan, dan KK adalah keterampilan khusus. Mahasiswa-mahasiswa PJJ sekalian yang saya banggakan, dalam mata kuliah ini setidak-tidaknya akan ada 13 bahan kajian. Setidak-tidaknya akan ada 13 bahan kajian yang akan dibahas pada mata kuliah ini. Bahan kajian yang pertama ini adalah pengantar engine tune up konvensional. Kemudian bahan kajian yang kedua adalah prosedur dan keselamatan kerja. Bahan kajian yang ketiga adalah persiapan tools and equipment. Kemudian bahan kajian yang keempat adalah pelaksanaan operasi penanganan secara manual. Bahan kajian yang kelima adalah pembacaan dan pemahaman gambar teknik atau wiring diagram. Kemudian bahan kajian yang keenam adalah pelaksanaan pemeliharaan atau servis komponen. Kemudian bahan kajian yang ketujuh adalah perbaikan sistem pengapian. Bahan kajian yang kedelapan adalah pengujian, pemeliharaan atau servis dan penggantian baterai. Bahan kajian yang kesembilan adalah pemeliharaan atau servis bahan bakar. Bahan kajian yang ke-10 adalah pemeliharaan atau servis sistem pendingin dan komponennya. Bahan kajian yang ke-11 penggunaan dan pemeliharaan alat ukur. Bahan kajian yang ke-12 pemeliharaan atau servis sistem kontrol emisi. Bahan kajian yang terakhir atau yang ke-13 adalah kontribusi komunikasi di tempat kerja. Nah, ke-13 bahan kajian ini akan disampaikan dalam 16 pertemuan, lebih tepatnya 14 pertemuan, karena yang pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 itu adalah UTS dan UAS. Bisa diterima ya. Nah, ini pertemuan-pertemuannya silakan nanti dicermati sendiri. Ada pertemuan ke-1 sampai ke-16. Jadi sudah ada di sini semua. Mahasiswa-mahasiswa PJJ yang saya banggakan, bahwa dalam perkuliahan PJJ ini sepenuhnya atau semuanya menggunakan pendekatan asinkronus. Apa itu pendekatan asinkronus? Jadi dalam pembelajaran online itu ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan sinkronus. Yang kedua adalah pendekatan asinkronus. Pendekatan sinkronus, hemat saya, menurut istilah saya, cara gampangnya, cara mudahnya, istilah lebih mudahnya, pendekatan sinkronus adalah online pada waktu yang sama. Contoh sederhana dari sinkronus itu adalah ketika kita mengadakan video conference, baik itu menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, ataupun aplikasi video conference yang lainnya. Itu namanya pendekatan sinkronus.
Kemudian pendekatan asinkronus itu secara hemat saya, istilah yang lebih mudah bagi saya untuk menyampaikan, pendekatan asinkronus adalah online dalam waktu yang berbeda. Contohnya, ketika saya menyampaikan materi ini di pagi hari, saudara bisa saja mengaksesnya di siang hari. Bisa saja saudara mengaksesnya di sore hari, malam hari, ataupun pagi hari juga. Saya memberikan materi di hari Selasa misalkan, saudara bisa saja mengaksesnya di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan sebagainya. Itu namanya pendekatan asinkronus. Nah, mahasiswa PJJ sekalian yang saya banggakan, dalam dalam perkuliahan PJJ ini untuk mata kuliah saya sepenuhnya menggunakan pendekatan asinkronus. Jadi saudara mau melihat pertemuan satu hari ini, mengerjakannya besok juga boleh. Misalkan hari ini saudara sanggup untuk mengerjakan 2 kegiatan pembelajaran, ya silahkan. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya dalam setiap pertemuan akan ada 4 kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah video yang bisa saudara simak pada laman pjj.event.ac.id sesuai mata kuliah yang saudara ambil. Yang kedua adalah materi yang bisa saudara pelajari dengan terlebih dahulu di-download. Saudara klik saja nanti otomatis download. Yang ketiga adalah mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas. Yang keempat adalah forum diskusi. Nah, seseorang mahasiswa dianggap mengikuti perkuliahan jika yang pertama adalah saudara mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas. Yang kedua, saudara aktif di forum diskusi. Jadi tidak ada istilah, Pak saya itu mengikuti perkuliahan Bapak terus loh Pak, saya menyimak videonya 14 video loh Pak, tapi saudara tidak mengerjakan kuis, tidak mengumpulkan tugas misalkan, ya sama saja, tidak dianggap mengikuti perkuliahan. Selain mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas, saudara juga diwajibkan untuk aktif dalam forum diskusi yang ada di setiap pertemuan, baru dianggap mengikuti perkuliahan. Jadi indikator seorang mahasiswa mengikuti perkuliahan mudah, saudara ada track recordnya, tugasnya dikerjakan atau dikumpulkan, saudara komen atau mau menyampaikan opini di forum diskusi, itu berarti satu pertemuan sudah saudara terlampaui. Untuk pertemuan berikutnya sama, akan ada video, ada materi, ada tugas, dan ada forum diskusi. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan saya di pertemuan pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan saudara bisa mempelajarinya sendiri. Semoga bermanfaat dan membantu saudara dalam memahami perkuliahan kita dalam semester ke depan ini dalam mata kuliah Jumat Engine konvensional. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.